Assalamualaikum, jumpa lagi di mini vlog saya yang sedikit. Ya, alhamdulillah ini baru aja selesai Qiyamul Lail. Ini menjadi target harian dari grup tim pengajian aku, dan di sini alhamdulillah juga ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, tentunya mengenai keikhlasan. Saya ingat pesan dari Kiai Haji Ustadz Zayadi yang mengatakan bahwasanya nilai dari sebuah ibadah kita, sebanyak apapun, itu harus dibarengi dengan ikhlas, karena dari ikhlas itulah akan ada nilainya. Salat 5 waktu kita pun juga sama, itu akan ada nilainya kalau kita ikhlas. Dan kita jangan pernah menyepelekan dari doa-doa yang kita pernah ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu di tengah malam maupun di siang hari, maupun di saat kita lagi susah, dizolimi orang dan sebagainya. Banyaklah berdoa. Allah mengatakan, jika ada yang mengatakan di manakah Allah, ya muqallibul qulub, sabit qulubana, gitu. Bahwasanya Allah itu sangat dekat, sedekat urat nadi. Dan mungkin muncul pertanyaan di dalam hati kita gini, gimana kalau misalkan aku atau kita berbuat maksiat gitu, terus kita berdoa, bagaimana ini? Ya ada berdoa itu ya kita mengucapkan istighfar dulu, mengucapkan hamdalah dulu, karena itu adalah bagian dari adab. Islam itu mengajarkan kita itu begitu detail, begitu rapih. Jadi sayang jikalau kita itu tidak mengambil hikmah atau menjalankan semua perintah yang ada dalam Islam ini. Contoh saat ini misalkan, sehabis sholat tahajud, kita mencoba berpikir, merenung, oh iya, sudah kebaikan apa yang sudah saya lakukan? Oh iya, sudah berapa banyak yang dosa yang saya lakukan? Itu kita timbang-timbang sendiri, agar kita tuh jatuhnya malah nanti tadi itu, maka menjadi orang yang coba rendah hati gitu, merasa diawasi sama Allah gitu. Terkadang memang orang banyak sekali merasa ya habis sholat lakukan lagi dan sebagainya. Tapi kalau kita tuh di sini naruh Allah di hati gitu, insya Allah sih dekat gitu. Hal-hal yang kita ingin lakukan nggak baik gitu langsung direm gitu sama Allah. Seperti itu. Nah ini udah mau menjelang subuh, penting banget gitu. Saya berkomitmen gini sih, kita cobalah di zaman sekarang, kita semua mempunyai handphone dan ada kamera handphone. Rekam semua pengalaman dan dari kebaikan-kebaikan kalian, share ya di YouTube. Dan kita nggak pernah tahu orang nonton kita atau tidak, tapi yang pasti kita sudah menginspirasi banyak orang. Kita buatlah mulai dari sekarang tuh amal jariah. Mungkin aja orang bisa berubah karena melihat video kita, motivasi kita. Jadi story-story yang baik dari kita ini, cobalah kita mulai abadikan. Karena jikalau nanti Allah memanggil kita, ada video baik yang pernah orang tonton, itu akan menjadi amal jariah buat kita. Seperti itu. Dan yang kedua, ini buat teman-teman semua, jangan pernah merasa puas. Jangan pernah kita merasa, oh iya, udah kerjaan gue gini aja sih. Udah, gue udah nyaman bekerja di bagian ini dengan keahlian gue seperti ini gitu. Itu nggak cukup. Kita nggak pernah bisa menjamin kita kerja sampai kapan, apalagi bekerja di perusahaan swasta ya, tanpa keahlian apapun. Kalau saran saya pribadi, ya cobalah kita belajar public speaking misalnya, kemudian belajar lagi hadis, belajar lagi Al-Quran. Karena misalkan nanti kita tuh off gitu, ya kita bisa mencoba mengajarkan orang. Jadi nanti pekerjaan sosial yang kita lakukan memang
Mungkin gitu nggak semua bernilai uang, tapi ada suatu kegiatan aktivitas kita yang baik, yang itu nanti akan Allah nilai. Sama halnya seperti cerita dari guru saya pun juga begini. Seorang anak itu kalau mau pintar ya harus belajar. Jangan pernah bilang, oh dia nggak belajar juga pintar kok. Jangan seperti itu. Allah lebih menyukai orang yang bekerja keras ataupun berusaha. Jadi nggak apa-apa secara syariatnya itu dia melakukan belajar tiap malam, pagi, sore, ya kan, les dan sana sini dan sebagainya. Hasilnya itu kita serahkan sama Allah, karena itu Allah sangat menyukai. Jadi setiap aktivitasnya itu ada keberkahan di dalamnya. Karena apa? Di situ akan melibatkan banyak orang. Saat kita belajar, kita menggunakan bolpen, buku habis kita beli lagi. Banyak, panjang ceritanya. Di pabrik buku itu ada orang yang bekerja dan sebagainya. Terus nanti kita les menggunakan jasa guru misalnya. Guru itu mempunyai anak, istri, dan nyari nafkah dari situ. Banyak sekali panjang ceritanya. Jadi jangan pernah merasa, oh nanti hanya ngabisin duit aja kalau misalkan kita melakukan belajar terlalu keras seperti ini. Enggak. Itu justru adalah memberikan kesempatan pada orang lain untuk bisa menyambung hidupnya. Karena Allah sudah atur itu semua. Jadi daripada uang dihabiskan untuk hal-hal yang mungkin uh, tidak berguna, ya kita cobalah bijak gunakan untuk ilmu dan sebagainya. Dan jangan lupa juga kita mengingatkan teman-teman kita untuk misalkan yuk sholat tahajud walaupun sedikit gitu, ya. Makanya buat komunitas sendiri yang dimana tuh paham dengan kita gitu, sehingga kita bisa ada perjanjian, kita bisa saling ingetin ya gitu, seperti itu penting banget. Dan motivasi yang terakhir adalah uh, kita berusaha banget untuk sholat tepat waktu, ya kan, berjamaah untuk laki-laki. Yang perempuan juga deng azan juga langsung ambil wudhu dan baca Al-Quran. Ini semua adalah bagian dari ikhtiar kita untuk bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ya, cukup ya mini vlog saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.